Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak Miss tercinta SMP Islam Pariskian, khususnya kelas 9 ya. Mungkin ini kita sudah masuk ke bulan kelima untuk belajar daring ya. Tapi Miss harap semuanya tetap belajar dengan semangat, rajin, dan tetap melaksanakan tugas yang Miss berikan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kalian harus menyiapkan dulu ya buku paket seni budaya yang seperti ini ya, karena acuan belajar kita selama 1 semester ini dari buku paket seni budaya yang ini ya. Semua tugas yang Miss berikan kalian bisa lihat dan cari di buku ini. Oke ya. Sekarang coba kalian buka terlebih dahulu sambil Miss jelaskan materinya, kalian juga sambil membaca dari buku paketnya. Oke, kita masuk ke materi bab 3. Di sini bisa kalian lihat materi tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih bernyanyi itu. Bernyanyi adalah kegiatan melantunkan suara ya dengan nada-nada yang beraturan. Biasanya bisa dengan iringan musik, bisa alat musik gitar dan sebagainya, seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari bernyanyi. Nah, ini menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, berarti solo itu artinya sendiri ya. Berarti bernyanyi atau melantunkan suara secara sendiri. Oke, coba kalian buka buku paketnya. Di sini ada di halaman 41 yang B, materi vokal. Nah, di sini ada tabel ya, tabel tentang pengamatan terhadap 2 orang teman. Jadi kalian menilai menurut kalian itu bagus atau tidak atau bagaimana. Nah, sebelum kalian mengisi ini, kalian harus tahu dulu ya materi vokal yang bisa dinilai dari setiap orang itu ada apa aja ya, perbedaan suara tiap orang. Yang pertama di sini ada warna suara atau timbre. Nah, warna suara atau timbre itu berarti bunyi atau suara atau karakter suara seseorang yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain ya. Seperti contohnya, misalnya yang kalian tahu artis mungkin Raisa dengan Agnes Monica nih ya. Gimana pendapat kalian? Pasti mereka punya karakter suara yang berbeda. Misalnya Raisa ya. Kalau Raisa itu suaranya lebih halus, kalau Agnes Mo itu powerful ya. Jadi setiap bernyanyi mungkin kalau Agnes Monica bisa teriak ya, tapi kalau Raisa itu warna suaranya atau timbrenya itu lebih halus ya, easy listening seperti itu. Itu contoh warna suara. Oke, kita masuk yang kedua. Di sini ada wilayah nada. Nah, wilayah nada ini adalah jangkauan berapa bisanya kalian menjangkau nada-nada, misalnya nada rendah atau tinggi. Nah, di wilayah suara ini juga dibagi lagi ya, ada wilayah suara untuk anak-anak, wanita, dan juga laki-laki ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 8 ya. Di sini ada suara anak-anak ya, terbagi menjadi suara tinggi dan suara rendah. Wilayah nadanya kalau suara tinggi itu dari C sampai dengan F.2 itu berarti oktavnya ya, 2 oktav. Nah, kalau suara anak rendah sini wilayah nadanya A sampai dengan D. Oke. Nah, suara wanita ya, mungkin kalian ada yang masih ingat atau yang udah lupa ya. Di sini ada sofran. Sofran itu berarti wilayah suara yang tinggi. Yang kedua ada mezzo sofran. Nah, berarti mezzo sofran itu
wilayah suara yang tidak rendah dan juga tidak tinggi ya, sedang-sedang saja. Yang ketiga ada alto ya, alto itu berarti suara rendah ya, jangkauan nadanya itu ke nada-nada yang rendah. Oke, kalau untuk yang laki-laki ada apa aja coba kira-kira? Ya, yang pertama ada tenor. Tenor itu berarti suara tinggi pria ya. Yang kedua ada bariton. Bariton itu sedang ya, bisa tinggi, bisa rendah atau tidak keduanya. Dan yang terakhir ada bass. Bass berarti wilayah suara dengan nada-nada yang rendah. Nah, itu wilayah suara ya. Selanjutnya kita masuk ke teknik vokal. Nah, teknik vokal ini adalah hal yang sangat penting ya. Ini adalah salah satu penunjang kesuksesan kita dalam bernyanyi. Coba kalian lihat di halaman 46, di sini yang pertama ada sikap bernyanyi. Nah, ini yang paling utama ya. Tata cara kita berdiri saat bernyanyi itu yang harus seperti apa gitu ya. Di sini ada 5 poin, bisa kalian baca. Yang pertama ada badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit ya, itu. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan ya, tapi tetap rileks. Nih, pandangan lurus ke depan dan posisi tangan di kiri kanan kalian. Seperti ini ya. Ini adalah tata cara sikap dalam bernyanyi. Yang kedua, ada tentang pernafasan. Nah, pernafasan yang cocok untuk bernyanyi ini udah kalian pelajari ya di kelas sebelumnya, yakni pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi di saat kita menarik nafas itu bukan dada yang busung tapi perut yang mengembang ya. Tarik nafasnya lewat hidung, keluarinnya lewat mulut. Selanjutnya ada resonansi. Nah, resonansi ini tempat gema atau memantulkan suara kita. Di resonansi ini juga terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada resonansi dada, hidung, dan juga resonansi kepala. Yang pertama resonansi dada. Nah, resonansi dada ini biasanya gema suara dari lagu-lagu dengan nada yang rendah. Contohnya lagu Jangan Menyerah ya, dengan nada rendah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, di situ kalian bisa coba rasain ya. Di dada kalian ini ada rasa getar ya, itu berarti kalian menggunakan resonansi dada. Yang kedua, resonansi hidung. Nah, resonansi hidung ini biasanya ada di lagu-lagu dengan suara yang sedang ya. Oke, contohnya lagu Jangan Menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu bisa kalian rasain ya, si hidungnya yang bergetar. Nah, di situ itu berarti kalian menggunakan resonansi hidung. Nah, beda lagi dengan yang terakhir yaitu resonansi kepala. Nah, ini biasanya di lagu-lagu dengan nada yang tinggi. Coba ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu biasanya kalian mencapai nada-nada tinggi itu biasanya terasa ya sampai kepala. Nah, itu berarti kalian menggunakan resonansi kepala. Oke, sampai sini sudah paham ya? Selanjutnya artikulasi atau gerak mulut. Nah, ini berarti pelafalan kata lirik per lirik dengan jelas. Nah, contohnya kalian bernyanyi nih, tidak membuka mulut secara maksimal. Nah, itu mempengaruhi artikulasinya. Selanjutnya ada frasering atau pengkalimatan. Nah, ini adalah jeda dari kata satu dengan kata lainnya. Nah, ini sangat mempengaruhi kalau kita salah dalam menempatkan fraseringnya. Contoh lagu Jangan Menyerah, yaitu sudah menjadi 2 kata.
Nah, kita menjeda di salah satu kata tersebut. Contoh seperti ini. Jangan menyerah. Nah, kita ambil nafas di setelah ja. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu frasering yang salah. Akhir ada mimik wajah atau ekspresi ya. Ini sangat penting ya. Saat kita bernyanyi, pasti yang dilihat oleh audiens atau penonton itu ekspresi kita sesuai dengan lagunya. Misalnya, kalian nyanyiin lagu sedih, nah mimik wajah yang cocok dengan lagu sedih itu seperti apa? Misalnya kita nyanyiin lagu tentang hal-hal yang bahagia, yang senang, yang happy. Nah, mimik wajah atau ekspresi kita tuh harus seperti apa juga. Tuh, itu sangat berpengaruh sekali pada penampilan kita saat bernyanyi. Untuk tugas di minggu ini, setelah kita mempelajari bab tentang menyanyi secara solo, pastinya kalian dituntut untuk mempraktekkan nyanyi secara solo juga. Oke. Kalian buka tadi di halaman 44 ada notasi lagu Jangan Menyerah. Nah, kalian coba nyanyikan di video dan dikirimkan via email Miss ya. Nanti Miss akan share email Miss. Jangan lupa untuk memperhatikan teknik-teknik vokal yang tadi Miss sudah jelaskan ya. Yang pertama, sikap tubuh sampai dengan mimik wajah yang tepat ya. Lagu Jangan Menyerah itu menceritakan tentang apa, mimik wajah kalian harus seperti apa. Oke. Semangat terus belajar walaupun di masa pandemi. Harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah, tetap di rumah aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.